Oke. Wah, pakai Canva. Selamat pagi Pak Uha dan teman-teman. Izinkan kami mempresentasikan hasil dari aljabar boolean. Nah, ini untuk nama kelompoknya. Saya sendiri sebagai koordinator dari kelompok ini. Oke. Nomor 1, dalam aljabar boolean apapun, tunjukkan bahwa A komplemen A B komplemen ditambah A komplemen B sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan B. Misalkan A dan B itu anggota dari B, maka anggap A sama dengan B. Maka A B komplemen ditambah A komplemen B itu sama dengan B komplemen ditambah A komplemen A. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Sebaliknya, asumsikan bahwa A B komplemen ditambah A komplemen B sama dengan 0. Untuk T1, A B komplemen ditambah A komplemen B sama dengan 0. Maka A ditambah A B komplemen ditambah A komplemen B sama dengan A. Terus A ditambah A B komplemen ditambah A komplemen B sama dengan A. Menggunakan hukum absorpsi, maka didapat A plus A komplemen B sama dengan A. Terus menggunakan hukum distributif, maka A ditambah A komplemen itu dikali A ditambah B sama dengan A. Untuk A plus B sama dengan A. Ini dikarenakan A plus A komplemen sama dengan 1. Untuk case 2, A B komplemen ditambah A komplemen B sama dengan 0. A B komplemen ditambah A komplemen B sama dengan plus B sama dengan B. Maka A B komplemen ditambah A komplemen B plus B sama dengan B. Menggunakan hukum absorpsi, A B komplemen ditambah B sama dengan B. Menggunakan hukum distributif, A plus B dikali B komplemen ditambah B. Maka A plus B sama dengan B. Ini dikarenakan B komplemen ditambah B sama dengan 1. Dari Q1 dan 2, maka didapat A sama dengan B. Maka terbukti. Ya, yang lain ada yang mau ini bertanya mungkin? Jadi di sini ini ya, maksudnya perkalian itu berarti yang mid atau yang join? Gimana, Pak? Di konteks ini perkaliannya didefinisikan sebagai apa? Perkaliannya Kalau kemarin kan kita nggak bahas ini kan, ada perkalian sama penjumlahan kan. Jadi ya kalau di aljabar Boole memang ini ada apa beberapa yang fokusnya ke itu kan. Di kan ada ini ya, kalau di arahnya ke ilmu komputer tuh kan kita bisa melihat itu sebagai AND sama OR, ya kan? Iya. Jadi ya kan benar kan? Kalau yang kita lakukan kemarin tuh kan ini ya,
kita coba bikin dua operasi, meet dan join kan. Dan yang terakhir adalah tambah satu operasi uner, yaitu komplement tadi. Nah, di sini kan posisinya menggunakan ada perkalian, terus juga ada penjumlahan. Nah, di situ hubungannya dengan yang sebelumnya apa? Kan perlu dijelaskan terlebih dahulu. Paham nggak maksudnya? Soalnya kemarin kita nggak bahas ada perkalian sama penjumlahan kan di sana. Terus di situ ada komplement juga. Ya kalau komplemennya sama lah, sama-sama komplement yang kita inginkan kan. Jadi yang dimaksud plus di situ seperti apa, yang dimaksud kali di situ seperti apa. Ya kan? Itu distributifnya hanya terhadap perkalian atau penjumlahannya juga. Kalau operasinya saya rasa nggak ada masalah. Jadi overall sudah oke lah. Law yang dipakai juga sudah ini ya sesuai. Jadi A ditambahkan dengan A aksen B atau A komplement B itu jadi A lagi. Berarti kan kalau seperti itu dia sama seperti apa? A komplement dioperasikan dengan B yang di luarnya B, atau kalau kita pakai inilah yang di himpunan ada gabungan sama irisan, berarti yang plus itu yang apa, terus yang kali itu apa? Perkaliannya itu mid, Pak. Perkaliannya jadi midnya ya. Oke. Terus plusnya itu jadi joinnya, ya enggak? Ya. Kalau lihat dari yang situ kan A aksen, A komplement dijoinkan dengan B, itu kan berarti secara ini kan dia lebih gede ya daripada A-nya ya. Yang di luarnya A ditambahkan dengan B-nya ya. Sih, diiriskan dengan A-nya. Jadi ya ini salah satu apa pembahasan yang terkait dengan aljabar Boole yang biasanya yang menggunakan itu lebih ke ini yang ke arah ilmu komputer. Kenapa? Karena operasinya di sini kita punya plus, kita punya kali, itu biasanya dihubungkan dengan contohnya inilah, kalau kita punya satu alur logika, kita kan punya atau sama dan, kan? Nah, jadi ya dan itu biasanya di representasikannya pakai yang kali ini, terus or-nya itu pakai yang plusnya. Dan kalau misalkan yang komplement itu berarti yang tidak atau negasinya. Jadi negasi dari sesuatu, nanti dari situ ada logik yang bisa digunakan. Tapi selain itu juga bisa dihubungkan dengan operasi meet dan join seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya kan, benar kan? Ini kan A ditambah A aksen jadi satu, kan? Berarti kan dia sama seperti joinnya kan. Jadi A dijoinkan dengan komplement A itu kan sama dengan satu. Terus kalinya jadi seperti mid-nya. Oke. Yang kedua, silakan. Dalam aljabar boolean, buktikan bahwa A dot A plus B sama dengan A untuk semua A dan B itu di B, anggota B. Misalkan tuple B dot
plus komplement 01 menjadi aljabar boolean, dan untuk A, B atau A dan B itu di B. Menggunakan hukum distributif, maka A dot A plus B sama dengan A dot A plus A dot B. Maka A plus A dot B sama dengan A dot 1 plus B sama dengan A di dot 1, maka itu sama dengan A. Ini dikarenakan 1 plus B itu sama dengan 1, maka terbukti. Ada yang mau ditanyakan mungkin yang lainnya? Saya khawatir ini jatuhnya jadi presentasinya ke saya, padahal presentasinya ke satu kelas kan. Saya lebih ke arah komentar aja, sama mungkin menambahkan beberapa hal-hal yang kalau ada yang kurang itu kan tidak ini. Ya sudah cukup jelas ya. Saya rasa sangat jelas sih. Lebih sederhana daripada yang sebelumnya juga kan. Oke, terima kasih Mas Doni ya. Izin stop share, Pak. Oke, dan Terima kelompok kasih, 1. Pak. Oke. Kita lanjut kelompok 2, silahkan. Kelompok 2 siapa ya? Tadi. Izin share screen, Pak. Oke, silahkan. Oh, Mas Anto. Anto Akmal Ramadan. Silahkan. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Uga dan teman-teman. Saya Aldo sebagai perwakilan dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil didik kelompok kami. Pertama, tentukan komplement dari F, X, Y, Z sama dengan XY plus E komplement Z plus YZ dengan hukum De Morgan dan prinsip dualitas. Pertama, dengan hukum De Morgan, F komplement XYZ sama dengan XY plus X komplement Z plus YZ dikomplementkan. Kemudian kita pecah jadi satu persatu dan yang tanda positif diganti dengan perkalian. Jadi XY dikomplementkan kali X komplement Z dikomplementkan kali YZ dikomplementkan. Sesuai dengan hukum De Morgan yang XY komplement itu menjadi X komplement plus Y komplement dikali X plus Z komplement dikali Y komplement plus Z komplement, sehingga F komplement XYZ sama dengan X komplement plus Y komplement kali X plus Z komplement kali Y komplement plus Z komplement. Kedua, dengan cara prinsip dualitas. Yang pertama, bentuk dulu bentuk dual dari XY plus X komplement Z plus YZ, yakni X plus Y dikali X komplement plus Z dikali Y plus Z. Terus setiap literal dari bentuk dualnya dikomplementkan lagi, sehingga menjadi X komplement plus Y komplement dikali X kali Z komplement dikali Y komplement plus Z komplement, sehingga F komplement XYZ-nya menjadi X komplement plus Y komplement kali X plus Z komplement kali Y komplement plus Z komplement.
Oke. Ada mau ditanyakan mungkin yang lainnya? Ini jelas ya, pakai sifat-sifatnya kan. Jadi itu sudah nyoba untuk lebih disederhanakan lagi nggak sih? Atau sudah yang paling sederhana yang dicoba? Mungkin yang udah paling sederhana, Pak. Nah, oke. Tidak ada, bisa lanjut lagi berarti. Yang kedua, dalam aljabar bool sederhanakan bentuk A buka kurung A plus B tutup kurung plus A. Jawabannya kita kali yang dengan di dalam kurung jadi A kali A plus AB plus A. Kemudian dengan idempoten yang A kali A itu menjadi A ditambah AB plus A. Kemudian dengan idempoten lagi yang A plus A itu menjadi A ditambah AB. Kemudian kita keluarkan A-nya menjadi A kurung A plus B. 1 plus B itu menjadi 1 karena hukum dominasi yang lebih besar satunya. Kemudian A kali 1 itu A. Sehingga bentuk sederhana dari A kali A plus B plus A adalah A. Silakan yang lainnya dulu. Oke, jelas ya. Oke. Saya rasa sudah kan, nggak ada yang di ini. Ya sudah yang paling sederhana jelas kalau ini kan. Kalau yang tadi itu ini ada typo ya. Maksudnya yang tadi kan kesannya seperti kayak apa ya? Kita punya perkalian itu kan bisa seperti masuk distributifnya ya. Barangkali lebih bisa singkat karena kan ada beberapa hal kayak ada x dioperasikan dengan x komplement itu kan. Kan nanti jadi ini ya berarti ya. Di init kan berarti 0 ya. Ya kan? Terus 0 dioperasikan dengan apa kan nanti bisa mengurangi. Tapi ya kurang tahu sih karena beberapa hal ada yang x komplement gitu kan. Jadi nggak bisa diapa-apakan juga. Oke, terima kasih Mas Aldo. Kayaknya nggak ada yang mau ditanyakan ini yang lain juga. Izin stop share ya Pak. Terima kasih. Silahkan kelompok 3. Oke, silahkan. Kelompok 3 tadi siapa aja? Saya lihat listnya. 3. Kayaknya beberapa sudah ada di sini. Yang ditunjuk oleh kelompoknya siapa? Silahkan. Nggak perlu untuk ini toh nunjuk satu kan. Oke. Oh, ada kendala. Ya, silahkan. Berarti lanjut kelompok 4. Yang penting ada respon saja. Oke, silahkan kelompok 4. Sudah siap? Iya. Bisa share screen? Atau tidak?
Oke, sudah terlihat. Ya, silahkan. Saya dari kelompok Ini ya, pelan banget ya. Yang lain juga merasa terlalu pelan nggak ya? misalkan B sama dengan 1, 2, 5, 7, 10, 11, 35, Oh iya, nggak terdengar. tunjukkan cara. Sudah terdengar jelas belum, Pak? Kalau saya karena pakai headphone dan saya maksimalkan, sekarang sudah. Tapi kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya tadi, sepertinya relatif masih lebih pelan ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, masih masih bisa terdengar. Silahkan, silahkan. Boleh saya lanjutkan? Oke. Tunjukkan cara membentuk B menjadi sebuah aljabar Boolean. Mhm. Elemen-elemen himpunan B sudah didefinisikan. Sekarang kita tentukan kaidah operasi untuk operator plus, dot, dan aksen. Misalkan kita definisikan plus B sama dengan KPKAB dan A dot B sama dengan FBAB. Kemudian A komplement sama dengan 70/A. Maka ditunjukkan apakah B bersama-sama dengan kedua operator biner dan operator uner memenuhi keempat aksioma, yaitu identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Untuk pertama, identitas. Satu adalah elemen identitas untuk operasi penjumlahan. Satu sebagai elemen 0 dan 7 elemen identitas untuk operasi perkalian sebagai elemen unit. Mhm. Hilang suaranya dan orangnya juga. Iya, padahal pagi-pagi. Pagi-pagi biasanya koneksi internetnya paling mendingan kan dibandingkan apa ketika sudah agak lebih siang atau sore. Kita coba tunggu ini ya 5 menit ya. Nanti jaga-jaga kalau bisa kembali lagi. Nah, sudah balik. Oke. Boleh saya lanjut? Oke. Atau temennya bantu untuk share screen-nya. Barangkali karena lebih berat. Atau saya matikan ini ya, matikan video dulu. Barangkali bisa membantu. Silakan, silakan. Saya lanjutkan yang kedua, sifat komutatif dan KWKAB sama dengan KWKBA sama dengan B dot A, dan A dot B sama dengan BAB dot A. Untuk yang ketiga yaitu distributif, jelas berlaku karena yang pertama
pertama 10.57 sama dengan FPB 10 KPK 57 sama dengan FPB 10 sama dengan 5 dan 10.5 plus 10.7 sama dengan KPK FPB 10.5 FPB 10.7 sama dengan KPK 51 sama dengan 5.7 sama dengan KPK 1 sama dengan 10 dan 10 plus 5 dan 10 plus 7 sama dengan FPB KPK 10 5 KPK 10 7 sama dengan FPB 10 70 sama dengan 10. Yang keempat yaitu komplement. Jenis berlaku karena pertama A plus A komplement sama dengan KPK A 70 per A sama dengan 70. Dan yang kedua ada A komplement sama dengan FPB A 70 per A sama dengan 1. Karena semua aksioma terpenuhi, maka B yang didefinisikan operator binar plus dan dot dan operator komplement aksen adalah sebuah aljabar boolean. Ya, silahkan yang lainnya dulu. Bisa ke atas lagi nggak? Ke soalnya tadi. Ya. Membagi dari 70 ya. Jadi ya sebenarnya untuk KPK sama FPB kan sudah kita tunjukkan ya sebelumnya, dia membentuk relasi urutan dan ya lain-lainnya lah untuk ini ya kan. Jadi kalau kita lihat mungkin ke bawah lagi ya. Jadi A plus B-nya jadi KPK AB, A kali B-nya jadi FPB AB. Enggak ada masalah sih. Jadi nah ini yang ya sebenarnya tidak hanya ini ya. Kalau kita mau lengkap tidak hanya yang komutatif sama identitas kan. Kalau tambahan untuk yang ke arah aljabar boolnya itu kan harus yang distributif dan tambahannya di bawah itu ada complemented kan. Jadi ya sebetulnya selain identitas dan yang komutatif itu masih ada beberapa yang harus ditunjukkan. Jadi ada sebagian yang masih kurang lah. Meskipun ya kita sudah tahu kan dari yang sebelumnya kalau KPK dan FPB dia akan berlaku. Dan yang kedua ini yang harus hati-hati ya. Jadi kalau kita ingin menunjukkan dia berlaku untuk semuanya, itu tolong jangan menunjukkan menggunakan contoh. Jadi kenapa? Karena ya bisa jadi ketika kita mengklaim semuanya berlaku, terus pakai contoh, ya bisa jadi untuk di contoh itu berlaku, tapi bisa jadi untuk yang lainnya kan tidak. Jadi kalau untuk ilustrasi tidak apa-apa, tapi kalau untuk bukti, kalau hanya menggunakan contoh itu tidak diperkenankan, karena dikhawatirkannya itu ada satu contoh yang diambil mungkin oke jalan, kan? Tapi ternyata yang lainnya tidak, itu kan berbahaya. Dan itu sangat mungkin terjadi. Karena bisa jadi ada satu sifat yang dia hanya berlaku untuk sebagian elemen saja. Dan kebetulan kalau misalkan kita menunjukkan pakai contoh tadi, dan kita kebetulan dapatnya contoh yang sukses, nah itu kan tidak serta-merta bisa diklaim untuk semuanya. Contoh paling sederhana seperti inilah. Kita pengen menunjukkan himpunan ya suatu subset dari suatu matriks begitu, dia komutatif misalkan ya. Ya kita tahu ada beberapa matriks yang dikalikan dia komutatif, kan? Tapi bukan berarti ketika kita ngambil yang itu, ya terus semuanya komutatif kan tidak. Ya. Jadi ya cukup berbahaya lah kalau misalkan menunjukkan pakai contoh. Jadi tetap kalau kita mau menunjukkan untuk setiap, ya kita harus mengambil sebarang, kan? Jadi ngambil sebarang dan semuanya dia harus berlaku. Jadi
Ya mungkin concern saya ke situ ya, karena beberapa kali juga ditemui ketika di ujian seperti itu tadi ya. Jadi ada yang ngambil beberapa contoh, oh ternyata sukses tuh kan. Padahal ya kalau kita bandingkan dengan keseluruhannya ya masih sangat sedikit kan. Jadi ya tidak bisa jadi argumen juga. Itu yang harus diperhatikan. Tapi ini kalau dari sisi apa pelaksanaan ya, andaikan itu diganti ABC pun juga sebetulnya akan jalan juga ya. Iya enggak? Jadi 10, 5, dan 7-nya andaikan diganti ABC pun juga sama persis kan alurnya nanti kan. Sepertinya tidak ada perubahan ya. Ya, jadi ya mungkin itu satu catatan lah. Jangan menunjukkan untuk setiap dengan hanya menggunakan contoh. Kalau menunjukkan tidak berlaku secara umum, itu pakai contoh oke, kan? Tapi kalau misalkan berlaku untuk semuanya, ya berarti ya mau nggak mau harus ditunjukkan. Oke, silahkan lanjut lagi untuk pertanyaan yang kedua. Oke, silahkan yang kedua. Untuk soal yang kedua yaitu tunjukkan bahwa dalam aljabar boolean Oke. tunjukkan bahwa dalam aljabar boolean hukum idempoten X join X sama dengan X dan X sama dengan X untuk berlaku setiap elemen X menggunakan hukum dalam definisi satu tadi. Untuk membuktikan bahwa X join X sama dengan X dapat dihitung dengan dua cara, yaitu di satu sisi X join X with X bar sama dengan X join 0 sama dengan X berdasarkan sifat komplement dan sifat identitas. Di sisi lain menggunakan sifat distributif dan sifat komplement sehingga kita dapat X join X with X bar sama dengan X join X with X join X bar sama dengan X join X with 1 sama dengan X join X. Berdasarkan sifat transitif kesetaraan didapatkan X sama dengan X join X dapat disingkat jadi X sama dengan X join 0 sama dengan X join X. Hilang lagi. Ternyata ini ya, pagi-pagi cukup berat. Ini saya nyalakan lagi ya, karena sudah terputus. Ya, ini salah satu kendalanya sih kalau online. Memang di beberapa daerah sinyalnya mungkin tidak terlalu bagus. Terus kadang-kadang itu ada daerah yang sinyalnya mungkin bagus, tapi di satu waktu bisa jadi agak bermasalah. Karena saya pernah juga beberapa kali seperti itu. Nah, tiba-tiba, waduh. Makanya waktu yang sebelumnya, ketika sebelum ujian, bukan selalu saya rekomendasikan kalau setidaknya pakai inilah 2 provider yang berbeda buat jaga nih. Kalau misalkan ternyata yang satu pas lagi nggak bagus, ya siapa tahu satunya akan agak lumayan, kan? Masih ujiannya bisa jalan. Dan itu juga yang satunya juga sih. Jadi saya punya ada XL, ada M3 dari Indosat,
terus juga ada dari Telkomsel kan. Kalau yang satu bermasalah nanti satu pindah, terus pindah lagi kan. Kalau tiga-tiganya bermasalah ya sudah wassalam. Kan. Mau gimana lagi ya? Jadi setidaknya sudah berusaha lah minimal. Kalau yang saya lakukan seperti itu. Tapi kalau untuk adik-adik, terutama yang masih mahasiswa, mungkin ini ya, background ekonominya berbeda-beda. Jadi ya sulitnya di situ lah. Tapi saya dulu pun juga waktu S1 sambil ini juga, sambil apa, sambil ngajar ke rumah-rumah juga ya lumayan. Jadi saya rasa kalau hanya untuk sekedar biaya hidup sehari-hari, buat beli pulsa, beli misalkan pengen handphone yang lebih baik, itu sudah sangat cukup. Terlepas ya, ya memang harus ini ya, harus ekstra kan, karena harus apa, tanggung jawabnya jadi lebih tinggi itu. Masih bisa ikut organisasi juga ya. Jadi, ya waktunya banyak lah untuk mahasiswa itu dan bisa dioptimalkan untuk yang lain-lain, tidak hanya akademik kan. Nah, kalau untuk yang dijelaskan nomor 2 tadi, itu menurut saya termasuk salah satu sifat yang sangat menarik ya. Jadi waktu kita berbicara mengenai lapis, dari tadi pada banyak yang telepon. Jadi kalau kita berbicara lattice yang secara umum, bukan yang aljabar bull, lattice bull, itu secara umum tadi kan ini ya, sudah dituliskan di situ kalau di apa idempotennya jalan, ya enggak? Nah, jadi belum tentu idempotennya ada dan harus di state secara eksplisit karena ya itu ketika menunjukkannya kita butuh sifat distributif kan. Jadi ternyata menariknya adalah ketika konteksnya adalah lattice bull, itu ya bagian idempotennya itu pasti akan selalu berlaku. Jadi menariknya di situ. Terus sisanya tadi tinggal buktinya. Kalau buktinya saya rasa tinggal apa baca sendiri, saya rasa bisa sih. Cuma setidaknya untuk menghargai yang presentasi, kita coba tunggu dulu. Nanti bisa langsung skip ke bagian apa belakangnya. Oke, kita coba nunggu 2 menit aja lah. Nanti kalau 2 menit tidak bisa on, mungkin bisa kita lanjutkan untuk kelompok yang lain. Tapi pada prinsipnya pagi ini saya rasa bagus sekali ya. Jadi bisa saling melengkapi satu sama lain. Jadi contohnya seperti kelompok 1 dan 2 tadi gitu kan. Itu bisa melengkapi apa yang belum dibahas di kelas. Terus yang kelompok 3 itu juga kelompok 4 ya. Juga melengkapi bagian-bagian yang ada kan ada beberapa bagian yang terlewat kan. Nah, itu bagus sekali ya. Bisa di ini di sini. Oke. Kita tunggu sebentar lagi.
Oke, sepertinya oh sudah join lagi ya. Oke, mungkin langsung ke bagian akhirnya saja supaya tidak terlalu tidak membebani koneksinya. Saya boleh share screen Oke, lagi, Pak. silakan. Maaf, Pak. Iya, nggak langsung ke bagian proof-nya saja. Jadi saya bisa bantu untuk menjelaskan sedikit ya terkait dengan ini. Nanti kan ini akan ada recordnya kan, dan recordnya juga di-share. Jadi saya rasa untuk full penjelasannya itu nanti bisa baca dari yang di sini, dan juga dari sisi PDF-nya kan juga nanti akan di-share kan. Jadi bisa dilihat di sini kita menggunakan beberapa hal, salah satunya ada distributif juga ya. Jadi kenapa kok yang di lattice bool itu idempotennya bisa jalan, kita menggunakan distributifnya, terus transitifnya juga. Jadi ya mau tidak mau akan menghasilkan X itu akan sama dengan X dimitkan dengan 1, dan itu 1 itu kan sama saja X dijoinkan dengan X komplement kan. Jadi komplementnya di sini juga dipakai, dan selanjutnya X dimitkan dengan X join X komplement, ya X-nya sendiri dia akan sama saja seperti X mit X kan, ya enggak? Jadi dari situ ya sudah, berarti X-nya sama dengan X mit X. Mungkin itu ya untuk yang dari kelompok 4. Terima kasih. Hilang lagi ya. Oke. Ini jangan-jangan saya yang disconnect ini. Video saya menghilang. Cek-cek, ada yang bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Nggak, video saya tiba-tiba berhenti tadi. Saya nggak tahu kenapa. Tiba-tiba stop. Oke, kita lanjut ke kelompok 5, silahkan. Sebelumnya izin share screen ya, Pak. Oke. Ini juga agak kecil nih dibanding yang sebelum-sebelumnya. Apakah sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 5 akan mencoba menjelaskan beberapa soal yang berkaitan dengan Boolean algebra. Mungkin ini di skip aja. Banyak. Ya, untuk soal ini diberikan fungsi Boolean yang disajikan dalam tabel seperti ini, lalu ditentukan ekspresi Boolean bentuk normal disjungtif dan bentuk normal konjungtif dari fungsi Boolean di atas. Untuk pembahasannya, bentuk normal disjungtif itu atau sum of product SOP itu kita mengambil yang hasilnya itu benar atau di sini berarti 1. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, terus kita ambil I sama dengan 1 berarti X1 dikali X2 kali X3 ditambah X1 dikali X2 komplement dikali X3 komplement ditambah X1 komplement dikali X2 komplement dikali X3 komplement. Kalau kita lihat tabelnya kan sesuai kan ya. Jadi seperti itu, sehingga ekspresi Boolean bentuk normal disjungtifnya adalah ini. Lalu untuk bentuk normal konjungtifnya itu kita ambil yang nilai Y-nya itu sama dengan 0.
Jadi kalau yang nilainya 0 kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita ambil seperti contoh yang awal tadi, berarti hasilnya adalah X1 dikali X2 dikali X3 komplement ditambah X1 dikali X2 komplement dikali X3 dan sebagainya sampai ada 5 ini. Lalu kita ubah di sini saya pakai OR dan AND, tapi bisa diganti mid sama join. Jadi kita ubah yang mid jadi OR, yang mid jadi join dan yang join jadi mid. Lalu untuk operasinya juga diubah yang komplement jadi tidak komplement, jadi dinegasikan. Jadi dapat hasil X1 komplement ditambah X2 komplement ditambah X3 komplement dikalikan X1 komplement tambah X2 ditambah X3 komplement dan sebagainya, sehingga hasil bentuk normal konjungtifnya itu seperti ini. Silahkan yang lainnya dulu. Ini jadi ini ya, diskusi hari ini jadi semakin menarik ya. Ini nyoba latihan soal ujian kan ya ini. Ini tahun berapa ya? Kayaknya sudah agak lama kan? Setahu saya. Kalau ini saya ambil yang tahun lalu, Pak. Tahun lalu? Iya. Oh iya, tahun lalu saya ini ya, yang sebelum UTS. Oh iya benar, tahun lalu saya sebelum UTS. Nah, jadi beberapa soal yang di tahun lama itu juga ada yang seperti ini. Jadi salah satu yang menarik dari hari ini itu benar-benar saling melengkapinya kelihatan ya. Jadi ini diperkenalkan juga disjunctive normal form. Itu ya intinya adalah ini, kita bikin bentuk ya formula ya di situ yang normal. Jadi hanya kita coba gunakan logical formulanya itu pakai disjungsi atau ini ya, atau konjungsi, nah itu dan. Jadi ada beberapa kriteria lah di situ yang di DNF, dan menariknya kalau kita searching di internet itu juga ada DNF kalkulator ya. Jadi ya supaya itu bisa dari bentuk yang awal kita arahkan ke DNF. Jadi sampai ada kalkulatornya ya, untuk mengubah itu. Oke, silakan lanjut lagi. Untuk soal selanjutnya, diberikan ekspresi Boolean atas aljabar Boolean ini sebagai berikut. Tentukan bentuk normal disjungtif ekspresi Boolean di atas. Yang kedua, tentukan normal konjungtifnya. Step pertama kita mau menyederhanakan ekspresi tersebut. Jadi ini saya mengganti yang mid sama joinnya jadi ditambah sama kali, karena di sini nggak ada, kalau di Canva kan nggak ada yang buat atas itu notasinya garis. itu. Iya. Itu dikasih garis manual itu bisa. Oh iya. Draw garis itu. Ya, jadi kita sederhanakan dulu. Pertama, X1 ditambah X2 dikomplementkan, dijumlahkan X1 komplement dikali X3, lalu semuanya dikomplementkan. Ini kita bisa memakai hukum De Morgan. Jadi diperoleh hasil seperti ini. Lalu selanjutnya X1 ini X1 komplement bisa dikeluarkan memakai hukum distributif. Lalu step selanjutnya bisa kita pakai De Morgan lagi. Setelah itu karena ini komplementnya double, hasilnya kan menjadi X1, lalu di sini X2 komplementnya double jadi X2, sehingga bentuk akhirnya itu X1 ditambah X2
kali X3 komplement. Dan itu sekaligus dalam bentuk normal disjungtifnya. Kalau bentuk normal konjungtifnya itu berarti kita ambil kebalikannya, berarti kan X1 menjadi X1 komplement ditambah menjadi dikali X2 jadi X2 komplement lalu ditambah X3. Itu. Sudah cukup jelas seharusnya. Silakan mungkin yang lainnya. Oke. Jadi sangat bagus sekali ini. Saling melengkapi, betul-betul saling melengkapi. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut kelompok 6. Ya, terima kasih Mas Anis. Terima kasih, Pak. Saya izin stop share. Oke. Kalau misalkan nanti masih ada yang bingung ini ya, silahkan untuk coba lihat dari recordnya juga ya. Karena beberapa hal seperti yang bagian ini itu kalau yang tadi inilah yang kelompok 4 tadi saya rasa dari penjelasan di buktinya itu kan detail banyak tulisan tuh kan. Jadi saya rasa itu bisa coba mempelajari sendiri, dibaca sendiri itu sudah kelihatan. Cuma kalau yang bagian ini itu kan kita butuh untuk punya insight-nya, itu dibawa kemananya itu kan. Dan kemananya itu juga susah untuk ditulis kan. Jadi ya salah satu alasannya kenapa kok coba untuk di-record ya karena itu tadi. Barangkali ada bagian-bagian yang miss yang memang itu ya sebaiknya disampaikan secara langsung. Jadi itu nanti bisa untuk dipelajari ulang. Oke. Jadi bagus sekali. Kita lanjut untuk kelompok 6, silakan. Habis 6, 3 ya berarti ya? Izin share screen, Pak. Oke, silakan. Sudah terlihat belum? Sudah. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sebagai koordinator izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 6 terkait aljabar Boolean. Untuk nomor 1, buktikan keekuivalenan ekspresi Boolean berikut. XY ditambah X komplement Z ditambah YZ sama dengan XY plus X komplement Z dengan menggunakan hukum aljabar Boolean. Untuk penyelesaiannya, di sini akan dibuktikan dari ruas kiri. XY plus X komplement Z plus YZ sama dengan XY plus X komplement Z ditambah YZ. Ini saya menggunakan hukum komplement untuk mendapatkan X. Di sini X plus X komplement 1 jadi tidak merubah YZ. Kemudian dengan hukum distributif, yang ini dihasilkan YZX plus YZX komplement. Kemudian dengan hukum komutatif, X komplement Z dipindah dengan YZX. Untuk yang YZX komplement, ini akan jadi X komplement ZY. Kemudian dengan hukum distributif lagi, dikeluarkan XY. Kemudian dalam kurung ada 1 plus Z, ditambah X komplement Z dikalikan 1 plus Y. Kemudian yang 1 plus Z ini dengan hukum dominansi didapatkan hasil 1 plus Y di hasil 1, kemudian dengan hukum identitas hasilnya adalah XY plus X komplement Z, sehingga terbukti XY plus X komplement Z plus YZ sama dengan XY plus X komplement Z. Silahkan mungkin untuk yang lain. Sudah clear ya? Saya jadi ingat ini ya, lihat soal ini jadi ingat pas ngajar tutorial PLN ya. Itu soal-soal tipe seperti ini itu gampang-gampang susah. Karena kan kita mau bawa yang dari sisi kiri ke sisi kanan kan. Ya itu kalau pas hoki itu bisa langsung mulus kan. Kayak ini kan kelihatan mulus kan. Tapi di belakang ini ya nggak ada yang tahu kan. Jadi kalau memahami step by step-nya saya rasa sangat mudah.
Tapi kalau diberikan soal yang lain, terus ya diminta untuk mengerjakan sendiri, itu kan nanti jatuhnya harus menyesuaikan kan. Jadi yang sisi kanannya apa, sisi kirinya apa. Nah, itu kadang yang ya susah-susah gampangnya di situ kan. Karena kita hanya punya beberapa sifat dasar. Jadi yang seperti ini tuh tolong jangan hanya dilihat, oh saya tahu ini pakai ini, pakai ini, pakai ini, tapi juga coba dipahami untuk ini ya, untuk alasan di belakangnya tuh kan. Kenapa kok dibawa ke situ kan? Karena nanti akan muncul satu di situ di mana XY dioperasikan dengan satu nanti jadi XY kan. Jadi yang seperti itu justru yang bagian pentingnya. Jadi kayak ini kan tiba-tiba ada XY dikalikan dengan 1 plus Z tuh kan. Arahnya kemana? Karena 1 plus Z itu jadi 1. Ya kan? Jadi kita punya XY-nya muncul dari sana. Kan? Jadi yang dipandang di situnya. Jadi kelihatan mudah, tapi kalau soalnya diganti itu jadi belum tentu mudah. Karena ya itu, sisi kanannya kan sudah difikskan ya. Jadi ya penyederhanaannya harus seperti itu. Kan? Jadi menarik sekali ya, masih ini melengkapi sesuatu yang belum dibahas kelompok lain. Ya silakan lanjut lagi. Oke, selanjutnya untuk saya ambil nomor 4. Tentukan bentuk kanonik SOP dan POS dari tabel kebenaran pada nomor soal sebelumnya. Jadi ini untuk tabel nomor 3. Iya, SOP tadi apa? Sum of products. Ya. Jadi untuk SOP, perhatikan nilai fungsi atau hasil dari fungsi itu sama dengan 1. Nah, dari tabel ini yang hasilnya 1, nilai peubahnya ada 001, 011, 110, dan 111. Nah, karena nilai fungsi itu sama dengan 1, maka di sini dimisalkan untuk nilai X, Y, dan Z itu 1. Sehingga kalau nilai peubahnya 001, maka didapatkan fungsi X, Y, Z-nya itu X aksen Y, X komplement Y komplement Z ditambah X komplement Y komplement Z ditambah X, Y, Z komplement ditambah X, Y, Z. Kemudian akan diubah dengan lambang minter itu dapat ini. Untuk lambangnya dari sini. Karena ini X komplement Y komplement Z, di sini jadinya M1, dan seterusnya ini didapatkan M1 plus M3 plus M6 plus M7. Gitu. Untuk selanjutnya, bentuk POS atau product of sum. Di sini diperhatikan untuk nilai hasil fungsinya itu 0. Dari tabel didapatkan nilai peubahnya itu 000, 010, 100, dan 101. Seperti sebelumnya, tapi ini karena POS, jadi dimisalkan X, Y, Z-nya itu 0. Jadi didapatkan X plus Y plus Z, dikalikan X plus Y komplement plus Z, dikalikan X komplement ditambah Y ditambah Z, kemudian dikalikan X komplement ditambah Y ditambah Z komplement. Kemudian diubah lagi menggunakan lambang Maxton. Di hasilnya M0 plus M2 plus M4. Ini kayaknya dikali. Maaf, ini dikali ya Pak. Jadi M0 dikali M2 dikali M4 dikali M5. Ya, kalau pakainya produk, ya atasnya juga ini kan perkalian kan itu. Iya. Iya. Oh. Ada typo di situ. Ya itu nanti bisa diganti lah. Tapi ini ya, tolong jangan sampai lupa ya. Kalau ada yang dikomentari ada typo itu, tolong meskipun tidak pengaruh ke hasil ini ya, dan orang juga sudah tahu, tolong tetap diganti. Karena tujuannya sekarang itu memang ini salah satunya supaya yang kedepannya lah intinya kan kita bikin bank soal, makin tahun kan nanti bisa makin banyak. Jadi akan lebih bagus lagi kan. Jadi kalau bisa ya ini benar-benar sudah yang semaksimal mungkin masing-masingnya. Tapi bagus sekalian buat ini.
Ada yang mau ditanyakan mungkin yang lain? Tidak ada ya? Oke, terima kasih Mbak Eni. Terima kasih Pak, izin Oke. stop share. Yap. Silahkan untuk yang kelompok 3, kira-kira sudah siap atau belum? Terakhir. Sudah, Pak. Oke. Saya izin share screen ya, Pak. Loh, tiba-tiba ganti orang. Silakan. Wih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Untuk soal yang pertama, langsung saja. Oke. Buktikan keekuivalenan ekspresi boolean xy ditambah x komplement z ditambah yz sama dengan xy tambah x komplement z dengan menggunakan hukum aljabar boolean. Xy ditambah x komplement z ditambah yz sama dengan xy tambah komplement ditambah x komplement z ditambah yz itu dikalikan 1. Terus menggunakan hukum komplement menjadi xy ditambah x komplement z ditambah yz dikali x tambah x komplement. Lalu menjadi xy ditambah x komplement z ditambah yzx ditambah yzx komplement. Lalu menggunakan komutatif menjadi xy ditambah xyz ditambah x komplement z ditambah x komplement yz. Lalu yang ini xy-nya dikeluarin menjadi xy kali 1 plus z, dan yang ini x komplement z-nya dikeluarin menjadi x komplement z dikali 1 plus y. Lalu menggunakan hukum dominansi, yaitu suatu elemen ditambah 1 hasilnya 1. Jadi xy dikalikan 1 ditambah x komplement z dikalikan 1. Jadi xy ditambah x komplement z. Jadi terbukti untuk xy ditambah x komplement z ditambah yz sama dengan xy plus x komplement z. Oke. Saya rasa Lalu untuk ini soal ya, yang mirip kayak yang sebelumnya atau memang sama persis ya? Baru coba memahami. Kayaknya sama ya? ya, Oke. Ya, kita skip, lanjut aja. soal yang kedua, ubahlah ekspresi boolean A mid dikali komplement dari A join komplement dari B mid C ke dalam bentuk normal disjungtif. Itu sama dengan A mid A join B komplement join C komplement. Ini memakai hukum De Morgan. Lalu sama dengan A mid A komplement mid B komplement join C komplement. Oh, yang itu kurang tanda komplement yang atas. Oke. Itu sama dengan A mid A komplement mid B komplement B mid C sama dengan A mid A komplement mid B mid C. Jadi bentuk normal disjungtifnya adalah A mid A komplement mid B dan mid C. Itu kayak jadi 0 ya? Iya kan? Amit A Ya, komplement kan tapi 0. ya, Jadi ekspresinya langsung menuju ke satu elemen tertentu. Oke, dari kelompok 3. Ya, yang lainnya mungkin ada yang ingin komentar? Tidak ada ya? Ya, terima kasih Mas Harun. siapa? Harun. Oke,
Jadi ya mungkin itu dulu ya untuk latihan yang pada pagi hari ini.